Rasa haus adalah hal yang alamiah terjadi sebagai pertanda tubuh kita membutuhkan asupan cairan. Namun, ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang merasa haus yang hebat, alih-alih mengeluarkan energi berlebih atau dipicu udara panas. Rasa haus yang hebat patut dicurigai sebagai pertanda penyakit yang serius, yaitu diabetes insipidus. Kali ini Solusi Penyakit akan mengajak Sobat Vidivisi mengenal tentang diabetes insipidus, penyebabnya, gejala, dan bagaimana pengobatan diabetes insipidus bersama Dr. Jeffrey Elois Gunawan, dokter spesialis penyakit dalam. Apa pengertian diabetes insipidus? Diabetes insipidus adalah suatu gangguan yang tidak umum ya, alias cukup jarang terjadi. Nah, ini biasanya melibatkan metabolisme air atau cairan yang ada dalam tubuh kita sehingga mekanisme itu menjadi terganggu. Nah, terganggunya itu adalah adanya air yang biasanya sering keluar banyak. Jadi kita sering mengalami gangguan berupa poliuria alias kencing yang sangat banyak. Dan juga kasusnya kadang-kadang juga ada polidipsia alias adanya minum yang banyak. Jadi selalu merasa haus. Nah, kalau teman-teman lihat kan gejalanya itu mirip-mirip sama diabetes mellitus ya, alias saudaranya. Nah, biasanya kan diabetes mellitus juga ada kencing banyak, kemudian juga ada haus terus ya, setiap kali minum tuh selalu pengennya banyak. Nah, memang ini sama, gejalanya mirip-mirip tapi ternyata tidak berkaitan. Jadi diabetes mellitus dan diabetes insipidus itu gejalanya sama tapi dari segi penyakit ternyata tidak berhubungan. Jadi Sobat Vidivisi semuanya jangan keliru ya dengan kedua istilah ini. Apa penyebab dari diabetes insipidus? Baik, penyebab dari diabetes insipidus ini sebenarnya ada dua ya yang simpelnya. Jadi tergantung mana yang mengalami kelainan. Tapi intinya penyakit diabetes insipidus adalah gangguan metabolisme air yang terjadi karena adanya masalah pada hormon yang mengaturnya. Nah, hormon apakah itu? Itu adalah hormon ADH atau yang kita kenal dengan antidiuretik hormon. Nah, penyebabnya tadi itu biasanya bisa disebabkan karena gangguan pada dua lokasi. Yang pertama yaitu sentral, jadi ada lokasi di atas ya, di otak ini yang bisa memberikan sinyal untuk ADH ini itu mengalami gangguan. Kemudian yang kedua, biasanya gangguan pada ginjal atau organ yang ada di bawah ya, di perut kita. Itu bila terganggu maka akan menimbulkan gejala diabetes insipidus juga. Jadi tergantung yang mana yang menjadi penyebab, apakah sentral yang di otak atau yang di ginjal. Itu adalah dua penyebab ya yang tersering dari diabetes insipidus. Apa saja gejala dari diabetes insipidus? Diabetes insipidus ini biasanya bisa menimbulkan gejala berupa kencing yang sangat banyak. Jadi sangat mengganggu pasiennya, seringkali sebentar-sebentar ke WC dan kencingnya itu sangat banyak ya volumenya. Sehingga akhirnya bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, komplikasi dehidrasi inilah yang biasanya bisa mengganggu bahkan bisa mengancam nyawa dari penderita diabetes insipidus ini. Nah, selanjutnya akibat keluarnya cairan yang sangat banyak dari tubuhnya itu bisa menyebabkan gangguan berupa haus. Jadi seringkali pasiennya itu terangsang ya pusat haus yang ada di otaknya sehingga akibatnya pasiennya seringkali minum dalam jumlah yang cukup banyak atau yang kita kenal dengan kondisi polidipsia. Apa saja faktor risiko diabetes insipidus? Ya, faktor risiko dari diabetes insipidus ini biasanya itu ada masalah genetik ya atau masalah gen. Lebih diturunkan pada laki-laki ke anaknya dibandingkan wanita ke anaknya. Nah, seringkali kelainan genetik ini menyebabkan diabetes insipidus yang jenisnya nefrogenik atau yang ginjal tadi. Ini menyebabkan nantinya ginjal kita berkurang kemampuan untuk melakukan konsentrasi urin alias pengentalan dari urinnya sehingga akibatnya nanti urinnya menjadi banyak sekali yang encer dan akhirnya bisa mengganggu fungsi metabolisme cairan di tubuh secara keseluruhan. Bagaimana diagnosis diabetes insipidus ditetapkan? Yang pertama biasanya untuk diagnosis dari diabetes insipidus ini dokter akan melakukan pemeriksaan fisik
biasanya kita akan lihat kandung kemihnya apakah terisi penuh atau tidak. Seringkali pada diabetes insipidus kandung kemihnya terisi penuh alias selalu kencang gitu ya, sehingga bisa menyebabkan nyeri pada perutnya. Kemudian yang kedua, biasanya mereka akan melihat tanda-tanda dehidrasi, apakah ada pada tubuh sobat HVDPC semuanya, seperti misal matanya ya cekung atau terlihat pucat, dan biasanya juga kelihatan lemas sekali, dan kadang-kadang kulitnya ya juga pada anak-anak itu jelas terlihat turgornya alias kulitnya jadi kendor gitu ya, nggak kenceng, nggak supel seperti biasanya. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan setelah dokter melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik tadi. Yang pertama akan melakukan pemeriksaan urinalisis alias urinnya akan dicek ya, khususnya berat jenis dari urin itu akan diperiksa apakah masih normal atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Nah, selanjutnya sobat HVDPC akan dilakukan pemeriksaan darah juga, khususnya akan mengukur kadar hormonnya tadi. Itu akan dinilai apakah ada abnormalitas atau tidak. Selanjutnya yang akan dicek itu juga biasanya akan kita lakukan namanya tes deprivasi cairan atau fluid deprivation test. Oke, jadi fluid deprivation test ini akan mengukur perubahan dari berat badan kita saat teman-teman semuanya tidak mengkonsumsi cairan. Jadi akan dilakukan penyetopan atau penghentian konsumsi cairan untuk sementara waktu. Nah, nanti akan dilihat apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh teman-teman semuanya untuk melihat fungsi dari ADH atau hormon antidiuretik yang tadi disebutkan menjadi penyebab diabetes insipidus ini. Oke, untuk diagnosis yang akan dilakukan juga, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan MRI, khususnya di kepala ya. Kita akan lihat apakah ada gangguan diabetes insipidus yang disebabkan oleh karena sentral, alias ada gangguan penghasil hormon yang ada di otak kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan genetik, karena kita tahu tadi faktor risiko dari diabetes insipidus ini seringkali adalah kelainan genetik yang bisa menyebabkan diabetes insipidus, khususnya yang tipe nefrogenik yang tadinya kita sudah jelaskan bisa mengganggu kemampuan untuk mengkonsentrasikan urin atau menghasilkan urin yang baik. Bagaimana pengobatan diabetes insipidus? Pengobatan diabetes insipidus ini tergantung dari penyebabnya. Apabila penyebabnya karena sentral, maka kita akan berikan yang namanya desmopressin. Ini adalah obat yang bisa membantu supaya kerja dari hormon ADH tadi kembali menjadi mendekati normal, alias bisa kembali seperti sedia kala. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nefrogenik alias diabetes insipidus yang disebabkan lebih karena ginjal, biasanya kita akan berikan golongan yang diuretik atau yang kita kenal dengan amiloride. Nah, selanjutnya ada juga diabetes insipidus yang terjadi pada kehamilan atau yang kita kenal dengan gestasional. Nah, sobat HVDPC, biasanya kita akan berikan yang jenisnya desmopressin pada pasien dengan gestasional ini. Bagaimana pencegahan diabetes insipidus? Tindakan pencegahan untuk diabetes insipidus ini biasanya ada 4 macam. Yang pertama, untuk aktivitas fisik, kita upayakan aktivitas fisiknya itu cukup berjalan dengan rutin. Biasanya kita akan sarankan pasiennya untuk melakukan aktivitas yang baik untuk metabolisme tubuhnya, seperti yoga atau seperti aktivitas senam aerobik dan berbagai macam aktivitas fisik lainnya. Yang kedua, biasanya kita akan menganjurkan untuk diet rendah garam pada pasiennya. Yang ketiga, biasanya kita akan anjurkan pasiennya untuk memantau tanda-tanda dehidrasi. Itu juga sangat penting untuk bisa menghindarkan atau mencegah terjadi komplikasi akibat diabetes insipidus. Nah, selanjutnya yang keempat, biasanya kita akan menganjurkan pasiennya untuk melakukan pemeriksaan rutin untuk otak dan juga ginjalnya, karena kita ketahui ini bisa menyebabkan terjadi diabetes insipidus tipe sentral dan tipe nefrogenik yang tadi kita sudah bahas. Sekian pembahasan mengenai diabetes insipidus. Saya Dr. Jeffrey Alois Gunawan alias Dr. Jeff. Pamit dulu dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.